Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bindo, berjumpa kembali bersama saya Mahmud Mujahidin di channel Bindo Smart. Belajar cerdas bahasa Indonesia. Tak terasa kalian sudah sampai pada teks kedua di kelas 12, yaitu teks cerita sejarah. Kalian baru saja menyelesaikan pelajaran surat lamaran pekerjaan, bukan? Pasti di antara kalian semua memahaminya, bukan? Sangat menarik sekali. Dan pada teks yang akan kalian pelajari sekarang ini sangat mengasihkan, karena kalian dapat memiliki gambaran tentang kehidupan, perjuangan, peristiwa, atau hal lain yang pernah terjadi dan ditulis dalam teks cerita sejarah. Jadi, seperti hidup pada zaman yang ada pada cerita sejarah tersebut. Selain itu, banyak juga nilai-nilai yang dapat kita ambil setelah membaca teks cerita sejarah. Menarik, bukan? Apa sebenarnya setelah membaca teks cerita sejarah tersebut? Ya, kehebatan pasti dari pelaku peristiwa yang pernah terjadi dalam teks cerita sejarah. Oleh sebab itu, terus lihat video pembelajaran Bindo Smart. Bagi yang belum bergabung dengan Bindo Smart, mohon dukungan dengan cara like, comment, share, and subscribe agar sahabat Bindo tidak ketinggalan materi berikutnya. Materi kedua Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu teks cerita sejarah. Pokok-pokok pembahasan teks cerita sejarah. Yang pertama, pemahaman teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, kelima, yaitu penyusunan teks cerita sejarah. Pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu adalah pemahaman teks cerita sejarah, meliputi pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi. Adapun pengertian teks cerita sejarah, yaitu teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tokoh, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Teks cerita sejarah berbeda dengan teks sejarah. Teks sejarah adalah tertulis yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang sebenar-benarnya. Perbedaannya sangat jelas sekali, bahwa teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan, prosa, non-fiksi maupun fiksi. Pengertian teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi meskipun imajinatif. Teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Teks sejarah adalah istilah umum, bisa jadi mengacu pada cerpen, novel, novelet, atau skenario drama. Cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif.
Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa atau urutan waktu. Namun, jika disajikan secara simbolis, verbal, novel tergantung ke dalam teks deskripsi. Untuk membahas lebih lanjut cerita sejarah, di sini kami sampaikan perbedaan antara teks sejarah dengan cerita sejarah. Teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal yang berupa faktual, dan cerita sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Ciri yang keduanya, sejarah memiliki untuk menyampaikan sesuatu bagaimana adanya atau sesuai secara realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Dan yang perbedaan cerita sejarah, penulis bebas sepenuhnya dengan menciptakan sesuai dengan imajinasi mengenai apa, kapan, siapa, di mana, namun tetap memiliki berkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Silakan anak-anak kalian, sahabat Bindo, dibaca kaitannya perbedaan dengan teks sejarah dan cerita sejarah. Simpulannya, teks sejarah adalah fakta, sementara teks cerita sejarah adalah imajinatif atas fakta. Berikutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, isi berupa fakta atau fiksi, dan sering menggunakan konjungsi temporal. Kemudian, jenis teks cerita sejarah itu ada dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta atau sejarah. Dan yang kedua, teks cerita sejarah berupa fiksi. Kemudian struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan suatu cerita. Pada bagian ini, penulis melalui perkenalan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Kemudian, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa bagian ini merupakan peristiwa atau kejadian yang awal berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Kemudian struktur yang ketiga yaitu adalah rising action atau konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, memuncakkan dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi sendiri adalah penyelesaian jika tidak diikuti oleh kuda. Biasa bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Dan yang keenam, yang terakhir adalah koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi atau amanah, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser atau buku lanjutan dan sebagainya. Berikutnya, fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah yang pertama rekreatif, kemudian
dilanjutkan adalah inspiratif. Yang ketiga, instruktif. Dan yang terakhir adalah edukatif. Kemudian, sub pokok pembahasan yang kedua yaitu informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang pertama, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, unsur pembangun teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Berikutnya, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Unsur pembangun dalam teks cerita sejarah. Ada dua pembagian kategori. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi satu tema, kemudian amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan yang terakhir adalah alur. Unsur ekstrinsik. Yang pertama, kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan yang terakhir adalah unsur sosial. Sub pembahasan yang ketiga dalam teks cerita sejarah adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah moral. Yang kedua, kepahlawanan. Yang ketiga, religius. Yang keempat, budaya. Yang kelima, sosial. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai budaya yang merupakan nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban ataupun budaya. Nilai moral sendiri atau etika ini adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan moral. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber dari nilai-nilai agama atau religius. Kemudian nilai-nilai sosial yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan atau individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai estetis yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teks penyajian cerita. Sub pembahasan yang keempat yaitu ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Setiap teks memiliki kebahasaan yang berbeda. Demikian pula dengan novel sejarah. Berikut ini mempelajari kaitannya dengan kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan berlaku pada novel atau teks cerita sejarah sebagai berikut. Keterangan. Dalam teks sejarah seringkali menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu seperti halnya konjungsi kronologis atau temporal. Terlihat pada penggunaan kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contoh dari kebahasaan yang bersifat keterangan yaitu setelah juara bulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke dalam kadipaten. Nah, di sini tertulis kata setelah dan itu menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Kemudian unsur kebahasaan yang nomor 2 yaitu menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh,
tempat atau suasana. Contoh, dari apa yang terjadi terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki oleh sang patih Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak canda, tapi tidak dengan patih Gajah Mada yang pemilik wajah yang amat beku itu. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah atau teks sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Selain menggunakan frasa bermakna kias, teks sejarah juga banyak menggunakan peribahasa baik kebahasaan daerah maupun berbahasa Indonesia. Berikutnya, sub pembahasan yang nomor 5. Penyusunan teks cerita sejarah. Yang pertama, menyusun teks cerita sejarah. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah yaitu dengan berdasarkan peristiwa sejarah. Untuk menyusun teks sejarah atau teks cerita sejarah, kamu harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita tersebut. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Wujudnya bisa berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Setelah menentukan peristiwa sejarah, kamu harus menyusun kerangka atau gambaran yang singkat dalam teks cerita sejarah yang akan ditulis. Contohnya, peristiwa sejarah meledusnya Gunung Kelut tahun 1966. Dalam pengembangannya, berupa cerita, aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkan. Berikutnya, dalam penyusunan teks cerita sejarah adalah kerangka cerita. Pada langkah sebelumnya, kamu harus membuat dulu draft awal atau berupa kerangka, dan itu berupa peristiwa sejarah. Sudah disampaikan tadi bahwa peristiwa sejarah, kalian harus menentukan peristiwa sejarah dulu. Setelah itu dibuat sebuah kerangka cerita dan membuat bagan atau menarasikan. Pada tahap tersebut, misalnya kamu dapat membuat bagian tokoh, identifikasi waktu dan tempat kejadian, membuat ilustrasi visual setiap tokoh dan menentukan apa yang dipermasalahkan dan sebagainya. Pada beberapa peristiwa, kamu dapat saja mengganti tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari, membuat bagan atau hubungan antara tokoh jika berbeda dengan tokoh yang dibacanya, mengganti waktu, tempat kejadian, mengganti permasalahan sesuai dengan imajinasi, dan lain sebagainya. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca.